Ini klien akan dirias sesuai tema, yaitu rias pengantin mandailing. Pertama-tama, foundation diaplikasikan ke wajah klien lalu diratakan ke seluruh wajah. Lalu memakai bedak tabur agar foundationnya ngeset dan juga untuk mengontrol minyak di wajah. Berikutnya pengaplikasian bedak padat, tujuannya untuk mengunci bedak agar tahan lama. Lalu bedak diratakan kembali agar lebih menyatu lagi. Diratakan dengan kuas agar bedak terlihat bersih dan bedak tabur tidak terlihat menumpuk. Pengaplikasian kontur tujuannya agar pipi atau rahang terlihat lebih tirus atau untuk mengoreksi wajah yang kurang simetris. Lalu hidung di shading agar hidung tampak lebih mancung dan berdimensi. Aplikasikan highlighter di ujung hidung, di batang hidung, di atas bibir, di bawah dagu, di kening, serta di tulang pipi. Alis dibingkai terlebih dahulu menggunakan brow liner. Lalu dalam alis yang masih kosong diisi menggunakan brow matic yang berwarna coklat. Lalu alis dirapihkan dan disisir menggunakan spuli dan dibaur ke arah depan alis, agar alis tampak seperti bergradasi. Berikutnya alis dirapihkan dan dikoreksi menggunakan concealer.
Pengaplikasian eyeshadow berwarna gelap di ujung luar kelopak mata, lalu dibaur ke arah dalam kelopak mata. Lakukan hal yang sama di kelopak mata yang sebelahnya. Di bawah mata juga diberi eyeshadow sampai setengah. Pengaplikasian highlighter di tengah kelopak mata. Lalu pengaplikasian eyeliner. Lalu pemakaian bulu mata. Namun sebelum itu, saat mengaplikasikan lem bulu mata, diamkan lem bulu mata yang sudah diaplikasikan ke bulu mata palsu beberapa detik. Tujuannya agar bulu mata palsu tidak terlalu basah karena lem bulu mata, dan agar bulu mata lebih merekat dengan sempurna. Lakukan hal yang sama di bulu mata sebelahnya. Koreksi bulu mata menggunakan eyeliner agar bulu mata tampak lebih bersih dari lem bulu mata dan juga lebih rapi. Lalu aplikasikan maskara agar bulu mata terlihat lebih bervolume lagi dan lebih hitam, serta bulu mata asli dan bulu mata palsu lebih menyatu. Berikutnya pengaplikasian lipstick. Di sini Prias menggunakan lipstick atau lip cream yang berwarna merah cerah. Karena rias pakem pengantin Batak Mandailing itu lipsticknya berwarna merah cerah. Lalu rambut diikat ke belakang, disisir dan dirapihkan. Berikutnya semprotkan hairspray ke rambut agar rambut tidak berantakan dan terlihat lebih rapih. Lalu disisir pelan-pelan agar rapih.
Lalu pemasangan sanggul untuk mandailing, sanggulnya itu bernama sanggul bujing mageges. Di sini saya akan memberi keterangan mengenai sanggul bujing mageges. Bentuknya sanggul ini bulat menonjol dan letaknya di belakang tengah kepala dan diberi hiasan supi-supi, tampak kiri dan juga tampak kanan. Kain yang digunakan seperti di video ini adalah kain sesamping. Di sini saya akan memberikan keterangan mengenai kain sesamping. Kain sesamping adalah kain yang dibelitkan pada pinggang sampai lutut untuk menyempurnakan tampilan pakaian pengantin pada adat Mandailing. Kain sesamping biasanya terbuat dari songket atau tenun dengan motif khas Mandailing. Sebagai pelengkapnya akan digunakan ikat pinggang berwarna keemasan. Berikut merupakan aksesoris yang akan digunakan. Riasan yang dipakai di kening kepala itu bernama bulang. Sementara itu, kedua lengan tersemat gelang besar atau putu daboru dan pada pergelangan tangan dihiasi gelang hisik. Ulos yang digunakan bernama ulus godang. Ulus godang adalah ulos Tapanuli Selatan Mandailing yang biasa digunakan dalam upacara adat pernikahan alam tradisi Mandailing. Selanjutnya dipakaikan ikat pinggang yang berwarna keemasan. Pertama aku pakai Studio Tropik, terus udah gitu tidak usah dikipas tapi nyatain pakai tangan sampai si airnya itu menyerap dan udah nggak basah lagi. Ini lakuin karena si tangan kita itu kan menghantarkan hangat, jadi jauh lebih menyerap dibanding harus dikipasin. Karena kalau dikipasin itu akan ada yang terbuang bersama angin gitu. Bagi 3 step pertama itu step preparation, kedua complexion, yang terakhir adalah decoration. Untuk yang pertama ini kita pakaiin serum dipakai dan pelembab dan sampai primer dipakai. Itu takarannya kalau kulitnya udah becek dan lengket itu udah ready untuk dipakein foundation. Kalau misalkan belum, berarti tadi tuh ada beberapa yang kita terlalu ngirit. Nah, beberapa yang aku pakai ini substitute-nya adalah kalau misalkan nggak punya serum sih, siapa tuh tadi namanya? Mouve bisa diganti dengan Hada Labo yang merah, atau kalau mau yang lebih naik lagi harganya bisa dipakein Frudia. Terus kalau misalkan si Estee Lauder yang Advanced Night Repair itu nggak ada, bisa beli yang kecil.
Nah, untuk Embryolisse ini kalau bisa punya, karena aku belum nemu substitute yang sebagus Embryolisse menyerap si foundation dan makeup-makeup di atasnya. Ini kan Mbak lagi pakein clay depu ya. Untuk aku nih takarannya kebanyakan untuk makein clay depu, karena cuma seujung setetes air mata gitu ya. Itu untuk daerah T itu udah oke banget. Kalau misalkan nggak ada, bisa diganti dengan Fenty Beauty yang soft matte. Ingat soft matte bukan yang matte. Lanjut kita ke step complexion. Untuk complexion ini aku bikin 2 kali. Yang pertama di layer, yang kedua di mixing. Yang pertama itu di layer pakai Estee Lauder. Ini kita pakai sampai takarannya adalah sampai warna kulit aslinya itu ketutup semua sama foundation. Dan untuk tappingannya itu usahain jangan terlalu banyak. Jadi rumusnya untuk nge-layer foundation itu nggak tebel-tebel gitu. Jadi tipis-tipis. Karena hasilnya jauh lebih menawan dibanding langsung tebel. Kalau misalkan pun tebel gitu, ya nggak usah di layer, tapi langsung di mixing aja. Bawah mata dan hidung itu sisaan dari tappingan pipi sama jidat. Jangan ditambahin produk untuk makein di hidung. Lalu setelah itu kita tap lagi sampai tidak ada yang membekas. Jadi pas kita tapin si spons itu nggak ada yang membekas di kulitnya. Nah, ini lanjut ke layer kedua. Layer kedua di mixingnya Estee Lauder. Jadi cari yang foundation yang bentuknya pasta tapi matte. Ini aku pakai Estee Lauder yang maximum coverage, atau bisa Mousse yang full cover, itu bisa juga. Terus cari foundation yang ujungnya gak terlalu matte banget. Ini soft matte sih si Dior, atau enggak yang satin, bisa punya yang itu yang Too Faced. Terus ini yang paling gak bisa ditinggalin adalah LT Pro yang kotak yang hitam itu. Aku ini pakai setnya yang yellow orange, karena kan tadi yang pertama tuh si Laudernya udah agak keputihan gitu. Jadi ini LT Pro nya aku pakai yang agak gelapan yang yellow orange. Dipakainya tuh secuil-cuil aja, karena kita hanya pakainya itu hanya 1 layer aja. Jadi nggak perlu ditambahin lagi, karena layer kedua ini aku hanya butuh dia sebagai pengunci. Jadi hasilnya itu lembut, satin, moist, dan kuat. Untuk hidung dibikin bayangannya dulu di tengah, baru pakai Absolute New York yang ini, pakai kuas pipi dibentuk kayak lurus banget ya perosotan, baru nanti di blend. Terus untuk bagian pipinya ini bentuknya tuh kayak segitiga, dan jangan sampai ke depan banget. Kalau misalkan dia itu mukanya proporsional dan bagus itu ya, nggak terlalu chubby, itu jangan sampai depan banget karena hasilnya nggak cantik. Pinggir-pinggirannya jangan lupa dipakai supaya warnanya itu lebih natural. Kalau step ini kelupaan, biasanya sih nanti akan nyusahin pas lagi pakai bronzer powdernya. Ya. Terus kalau misalkan gendut itu biasanya tarik dari atas sampai ke agak ke depan pipi gitu. Terus kalau misalkan pipinya nggak ada tulangnya, pakai teknik cutting yang si Dani Barka itu loh, yang sampai sepipi atas gitu di kontur. Terus aku pakai itu ya, nggak pakai blush on cream karena bedak aku tebel-tebel semua. Jadi ya ketutupan aja gitu warnanya. Untuk bawah mata, ini kita tap dulu sampai benar-benar nggak ada bawah matanya tuh yang kelipet. Dan jangan lupa spons yang segitiganya sudah disiapkan dengan bedak. Jadi nggak lama-lama, karena kalau misalnya lama-lama, biasanya dia langsung ngedip lagi, turun lagi matanya, kelipet lagi, dan itu akan makan waktu. Terus bagian mana lagi yang biasanya kelipet-kelipet, tuh yang hidung. Jadi kita kerjain dulu yang potensi kelipet-kelipetnya itu besar, baru sisanya. Untuk bedak tabur jangan irit-irit, pakainya juga jangan halus-halus, lebih ditekan. Jadi ngambilnya tuh langsung kayak banyak itu, taruh di bagian yang mau dipakein, ditekan-tekan sampai warna taburannya itu keserap sama si foundationnya. Terus pastiin hasil akhirnya itu halus kayak sagu gitu ya, nggak ada yang lengket lagi. Dan sambil ditekan juga, kalau mau periksa nih setelah bedakin tabur, kamu kuasin. Kalau misalkan ada bedak tabur yang rontok, berarti tadi pas lagi pakein bedak tabur gak terlalu ditekan. Nah, selanjutnya aku pakein setting spray yang Studio Tropic yang warna ungu, terus di tap lagi pakai spons foundation yang tadi, dikencengin lagi biar ditambah meresap, lalu baru kita pakein bedak padat. Ini bagian yang paling seru, aku paling suka bagian ini, itu bedak padat. Bedak padat yang pertama yang aku pakai adalah Cover Mark. Ini menurut aku dupe-nya dari Clé de Peau. Jadi hasilnya itu benar-benar coverage, lembut. Jadi bisa cari tuh foundation yang lembut, cover, terus halus gitu, dan ada moisturize-nya. Dan yang kedua, cari foundation yang bikin awet. Aku pakai Run Cosmetic. Selanjutnya ini aku pakai bedak dari Run Cosmetic yang warnanya paling gelap sebagai bronzer. Ingat kalau misalkan bronzer kamu ambil dari bedak, itu pakai sebelum bedak padat lainnya, karena sebagai sebagai pembaur gitu bedak padat selanjutnya. Nah, kalau misalkan kamu pakai pure dari bronzer, bisa dipakai terakhir, karena kalau bedak padat yang warna gelap itu biasanya sulit di blend. Jadi kita butuh bedak padat lainnya untuk ngebaur si
bedak padat yang kita gunakan sebagai bronzer. Nah, ini aku pakai Run Cosmetic yang R21 sebagai bedak padat yang bikin tahan air gitu. Dipakein kuas, diratain, dan untuk ngambil itu jangan dikit-dikit ya, langsung kayak dikeruk gitu, terus diratain. Nah, yang terakhir aku pakai bedak padat dari MAC Cosmetic. Ini shade-nya yang NC35. Aku pakai si MAC ini supaya nanti hasilnya tuh di foto lebih HD, karena sifatnya si MAC itu kayak begitu, jadi aku ambil sifatnya si MAC, bedak MAC itu. Terus lanjut kita ke step terakhir, step decoration. Ini blush on MAC yang shade-nya Melba dan Peaches. Melba ditaruh di belakang, Peaches taruh di depan. Itu ngambilnya dikeruk banget karena si MAC ini warnanya keluarnya itu apa ya, nggak terlalu keluar banget tapi hasilnya cantik banget. Jadi kalau misalkan mau invest blush on aja karena si MAC ini lama habisnya. Aku tambahin blush on Nars yang shade-nya Taj Mahal untuk apa ya, blush on terakhir yang agak gelapan. Jadi stepnya itu blush on aku itu jadi kayak ada 3 warna. Blush on yang lebih gelap, tengah, sama yang tipis banget gitu. Nah, tadi nggak kerikot ya, jadi setelahin blush on yang warna pink di deket hidung, biar dia warnanya itu nggak terlalu ngeblok di pipi gitu. Sekarang aku ke mata. Mata ini so simple banget. Ini pakai eyeshadow crayon dari Nongchat. Terus pinggirannya aku pakein ini kontur dari Move atau warna yang sejenisnya, terserah apa aja. Dan itu benar-benar dilengkungin banget ya bentuknya, karena yang bagian ini nih ngebantu banget untuk ngebaur. Kalau misalkan baur apa bentukannya itu agak sembarangan, itu biasanya nanti baurannya ke atasnya tuh agak mencong-mencong, terus akhirnya nggak ngebulet gitu, terus malah terlalu ke atasan. Terus aku blend lagi pakai warna yang orange. Ini aku tambahin biar nggak monoton warnanya coklat aja gitu. Jadi aku tambahin warnanya agak sedikit orange. Kalau misalkan mau warnanya jauh lebih coklat dari ini, bisa pakai yang awalnya itu hitam dulu, baru coklat, baru orange sedikit aja. Cuma memang apa namanya, klien pasti bakal bilang, kok ini warnanya hitam sih kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah kalau misalkan kamu mau warnanya jauh lebih coklat, bisa diakalin nih kayak gitu ya. Pertama tuh agak hitam dulu. Terus tadi aku tambahin eyeshadow glitter yang warnanya coklat, sama ini Urban Decay yang Space Cowboy. Aku lebih rekomen kalau misalkan beli yang shade-nya Diamond Dog, karena kalau misalkan si Space Cowboy itu di fotonya jadi orange gitu. Untuk bawah mata warnanya pun sama kayak atasnya. Itu di ujung aja, depannya nggak usah. Terus kita ke alis. Ini alis mesti banget dibersihin. Karena kalau enggak, itu nanti akan menggumpal. Gumpal itu kayak ada putih-putih tisu gitu loh. Gumpal dan nanti bikin pas kita bikin alis tuh jadi gak nyaman, jadi berantakan. Terus untuk pemakaiannya biasanya aku bikin alis satu-satu karena si wax itu cepat kering. Nah, di atasnya wax itu pakai pakai eyebrow powder. Nah, kalau misalkan si waxnya itu udah kering, eyebrow powdernya itu susah nempel gitu. Ini aku eyebrow powdernya pakai shade-nya yang dark brown dari Brow with Nongchat juga. Warna yang gelap untuk yang di belakang, gelap campur terang di belakang. Terus warna yang mudanya di depan dengan kuas yang berbeda karena biar gak kecampur gitu warnanya, jadi depannya tetap lebih muda. Terus ini aku pakai spidol alis juga dari Nongchat. Ini warnanya yang paling muda tapi hasilnya tuh gelap banget, tapi ini warnanya yang paling muda. Itu untuk dipakai di ujung-ujung sambil kita bentuk lagi alisnya. Terus yang depannya baru pakai kayak palette yang nomor 4. Aku belum nemu pengganti kayak palette karena kayak palette itu soft banget. Terus aku kalau misalkan ditanya Flormar aku nggak suka karena dia luntur. Terus apa ya? Udah. Nah, ini aku tambahin bronzer dari Too Faced. Sekalian bronzernya juga untuk dipakai untuk ke shading hidung. Jadi warnanya dia agak bergradasi. Nah, kalau misalkan ini terlalu soft, pas udah dipakein kerudung dan segala macam bisa ditambahin lagi warnanya. Warna si blush onnya. Tapi jangan lupa dibaur lagi ujung-ujungnya supaya dia nggak ngeblok. Terus warna eyeshadownya kalau mau ditebelin lagi bisa. Pas di sini nih kita sambil ngoreksi lagi warna-warnanya. Terus untuk lipstick ini aku pakai ABH palette, warnanya aku campur-campur gitu. Terus lip glossnya aku pakai Pat McGrath yang warna yang paling coklat, tapi ini bisa diganti pakai BLP yang paling gelap banget tuh warna merahnya Bloody Mary kalau nggak salah. Iya, terus lip glossnya bisa pakai yang Sephora. Sephora itu bagus sih.
Terus ini kuasnya enak banget, aku beli Tamiya yang serinya 1201 gitu.